berusaha atau memang mau masuk ke industri kopi, saya bisa bilang pertama cintai kopi. Kopi itu ada empat. Iya benar. Nah, tiga, ada tiga. Halo kawan jalan, akhirnya gue sampai di Pasar Selipi. Katanya ada tempat kopi menarik di sini. Langsung aja kita lihat yuk ke sana. Nah, jadi di Pasar Selipi ada tempat ngopi yang katanya asik tempatnya nih. Ini dia kayaknya tempatnya nih. Wah, pilihan kopinya banyak nih. Natural, Aceh, Ijen. Langsung aja kali tanya-tanya ya. Bang, pesen kopi bang. Ini ada kopi apa aja bang? Single originnya? Kebetulan kita banyak nih, dari Bengkulu, dari Puncak, Cibulau, dari Toraja, Flores, dan ini dari Bandung Selatan, ini dari Bali. Kayaknya banyak deh. Oke bang, banyak banget pilihannya. Bikinin aja yang paling enak yang menurut lu nih bang. Oke, saya akan buatin mungkin dari Bengkulu ya. Siap. Robusta Bengkulu ya. Oke. Oke deh. Kopi hitam ya? Kopi hitam ya? Siap. Kopi pahit ya? Kopi Oke, pahit. sip. Kalau begitu silakan tunggu di sebelah. Siap. Oke deh. Kita duduk di sini bang ya. Siap. Oke juga nih di pasar kayak begini ada tempat kopi yang serius kayak begini nih. Tapi kayaknya gue harus menunggu sampai si baristanya ngebikinin. Jangan kemana-mana. Halo kawan jalan, ketemu lagi dengan gua Failubis dari Saya Pejalan Bijak. Gue sekarang ada di Pasar Selipi. Pilihan single original banyak banget. Tadi gue dikasih saran sama baristanya, gue akan cobain Bengkulu yang dimix dengan Cibulau. Kayak apa rasanya nanti kita ngobrol-ngobrol sama pemiliknya. Jangan kemana-mana ya. Belum di ini tuh, belum di roasting, masih biji hijau. Halo. Akhirnya kopi gua datang. Mana nih bang? Oke, ini kita sekirin dulu. Nah, ini kopi apa tadi? Ini Robusta dari Bengkulu. Saya coba campur lagi dengan Robusta dari Cibulau. Jadi di mix nih ya. Saya mix coba biar Robusta dengan Robusta, karakter Robusta dari Sumatera dengan karakter Robusta dari Jawa Barat. Cibulau Jawa Barat ya. Cibulau Jawa Barat di daerah Puncak. Ini Bengkulu ada nama khas atau Bengkulu aja? Desanya itu desa Tumbuhan sih. Desa Untuk Tumbuhan. Desanya. Nah kalau yang Jawa Barat, Cibulau, ini kebetulan nggak jauh dari Puncak Taman Safari ya. Kita juga lagi ada kerjasama dengan Pak Win. Dia sebagai motor kita, kemudian ada penggerak juga petaninya, Mang Utai, dan juga kerjasama sama PTPN. Jadi memang kita coba nanemin kopi di sana. Oke. Bang, Oke. boleh kenalin dulu nggak bang? Oh Sama kawan jalan di rumah lupa nih, jadinya. Jadi saya lupa nih, saking enak ngobrolnya. Oke, saya buka dulu ya. Kita sapa dulu kawan jalan di Kita rumah. sapa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teddy Krisnawan. Saya
penggiat kopi, peminum kopi, pencinta kopi. Saya cuma penjual kopi di pasar. Saya di pasar Sleepy. Kita jual juga roast bean dan green bean. Dan kita juga ada roastingan. Itu sih yang lebih. Oh, jadi gue panggil Bang Teddy ya. Siap, Bang. Jadi Bang Teddy di sini yang ngebikin juga, pemilik juga, tapi nggak hanya jual, punya roasting sendiri, roaster juga ya? Iya, Roaster ya namanya? betul. Roaster atau roasting? Roaster ya. Si pembuat si yang apa namanya, panggang? Barista, Roaster itu panggang. roaster. Nah itu lu namanya roaster ya? Roaster. Yang merosting kopi. Yang meroasting kopi, yang bikin kopi barista, yang menanam Pak Tani. Pak Tani. Iya, saya juga lagi coba nanam, coba bercocok Oh tanam. jadi punya kebun kopi juga? Kebetulan punya dikasih kesempatan lah untuk belajar nanam dengan petani Robusta di Bengkulu dan di Jawa Barat. Iya sih, jadi saya coba untuk menanam, jadi petani. Jadi petani juga? Jadi petani. Ada di mana kebunnya? Ada di Robustanya itu saya di Bengkulu dan di Jawa Barat di Cibulau. Oke kawan jalan. Tadi Bang Teddy udah memperkenalkan diri. Ini Warna Coffee itu milik Bang Teddy. Dia seorang penikmat, pembuat juga, pemilik juga. Semua di sabotase sama dia. Aduh. Gue jadi apa ya? Gue jadi minum aja ya. Jadi mau minum aja udah. Mau minum masalahnya jarang-jarang nih. Kayak tamu-tamu kita, mereka biasanya minum kopi, penikmat kopi. Gitu sih. Oke, Bang Teddy. Gue akan bertanya beberapa pertanyaan. Boleh. Sebelum gue bertanya, kita cobain kopi kali ini. Siap. Kita cobain. Ini kebetulan ada rasa. Oke Bang, dah. Oke. Bismillah. Bang, bisa lu ceritain nggak Bang? Kenapa lu buat namanya warna kopi? Nah, karena kalau buat di sini kan warna es kopi. Iya. Jadi gini, sejarahnya panjang ya. Awalnya tuh saya bikin nama brandingan dengan muka saya, dengan nama Kopi. Tapi kenapa kayaknya nggak menjual nih? Waduh, saya coba ganti nama nih. Saya coba ganti nama. Waktu itu saya belum dapat pribadi. Kemudian saya coba sempat discuss sama temen, dia ngasih saran, kenapa nggak warna kopi? Karena warna itu bisa masuk kemana aja. Di situ kenapa ada logo X-nya? Ada temen saya, si Ruli, kenapa nggak pakai X? Sebelum buat apa? X itu fungsinya apa? X itu Gen X, gen anak muda. Kalau Gen Y kita, waduh, putih juga ya. Udah deh, ajar warna X. Jadi filosofi warna itu, kopi itu hitam, air itu putih. Jadi ya ini Berwarna, semuanya berwarna. penggabungan ya. Penggabungan. Semua warna masuk dan Iya. X ini lu pengen merangkul anak-anak muda untuk mengenal kopi. Iya, benar. Karena ada semacam missing link ya tentang kopi di anak-anak muda. Nah, itu tugasnya Gen Y, Gen kita nih, untuk menyampaikan. Nah, menarik tuh, missing link. Apa yang menurut lu miss-nya di mana, Bang? Banyak. Kalau mau kita bedah, banyak banget. Misalkan, contohnya, Gen X ini banyak yang tidak mengerti tentang dasar-dasar kopi, rasa-rasa kopi, karakternya. Mereka kadang-kadang nggak mengerti. Mereka hanya coba minum, ngikutin tren, ya seperti itu. Nah, Ikut-ikut aja ya? Jiwanya follower. Jadi pengikut. Begitu merambak nih tempat-tempat kopi, setiap sudut ada tempat kopi, setiap Buka. sudut ada tempat kopi. Buka. Tanpa Mereka hanya dia datang, harus- tanpa mereka tahu gitu ya. tanpa mereka Kopi itu tahu apa basicnya itu sebetulnya? kopi apa. dari mana? Dia dari mana? Kenapa ada di Indonesia dan ditanam di Indonesia, Itu dibudidayakan yang dan harus- dikonsumsi oleh semua orang di dunia minum kopi. Benar. Kalau kata teman saya, kopi itu bercerita. Inilah kita bahwa dengan kopi kita bercerita dari A sampai Z. Itulah yang saya bilang
terkadang Gen X ini missing link. Mereka hanya dapat di X-nya aja, di Y-nya aja, di C-nya aja, nggak ada hierarkinya, nggak ada perjalanannya. Padahal kopi itu sebenarnya bercerita. Jadi menurut lu pesan penting buat Gen X ini bahwa kopi itu sebetulnya ada ceritanya. Ada semua penamaan kopi berbidang apa yang di penamaan di kopi itu ada. Bahkan mungkin saya coba infoin bahwa di Jakarta ada namanya Pondok Kopi. Pondok Kopi di Jakarta Timur. Nama jalan? Nama Pondok Kopi, nama Pondok tempat. Kopi, nama tempat. Pondok Kopi. Tahu gua Pondok Kopi itu nama jalan kan yang daerah kali jalan, kan? jalan iya situ. Di Pondok Kopi juga memang awalnya memang Belanda waktu itu naruh kopi di sana. Mereka taruh di pondok-pondok, di tempat-tempat karena memang Lumbung ya? Di lumbung. Zaman dulu kita bilang lumbung ya. Jadi memang Pondok Kopi itu bukan hanya sekedar nama jalan, tapi sebetulnya memang ada dulu Memang tuh sejarahnya ya. Belanda naruh naruh kopi. kopinya di situ ya. Jadi Bang, menurut lu nih yang bisa kita bagikan buat kawan jalan kalau kita ngomongin cerita kopi, kita mulai dari mana nih cerita kopi itu Bang? Harusnya orang-orang yang mau belajar kopi itu dari awal. Bukan dari dunia barista, bukan dari dunia brewing, bukan cara bikin kopi, tapi tidak itu. Harusnya Brewing tuh kayak gini ya? Ini brewing ya? ini brewing nih. Ini metode manual Manual ya? Ya. Harusnya mereka balik ke pertanian dulu. Jadi mereka belajar tentang pertanian. Mana kopi Robusta, mana kopi Arabica, Liberica, Excelsa. Mereka harus pelajari itu dulu. Gini, Apa yang disebut dengan Robusta dan kenapa Robusta seperti apa? Maksudnya dari petani mungkin gitu kan? Apa yang bisa lo ceritain Bang? gini, sebenarnya Robusta atau kopi itu bukan tumbuhan asli Indonesia ya. Itu ada yang bawa pada saat itu. Karena mungkin sejarahnya bahwa yang bawa itu Gujarat, perdagangan Arab, mereka bawa kopi. Dan orang-orang Belanda, mereka semuanya bawa kopi dan mencoba menanam di sini. Karena pada saat itu Indonesia memang tumbuhan tanahnya bagus, cuman belum ada. Akhirnya dibawa. Yang pertama kali dibawa adalah Robusta. Arabica itu sebenarnya mereka berbarengan, cuman karena hamanya dia tidak kuat dengan hama, dia tidak bisa survive dengan hama, udah gitu si Robusta ini kan dia bisa di ketinggian 400 sampai 900 mdpl. Masih memang di situ dia itu. Kalau Arabica kan enggak, dia harus lebih tinggi. Dia di 1000 ke atas baru bisa hidup. Nah, kebanyakan di Jawa ini enggak terlalu banyak ketinggian yang sampai 1000. Enggak banyak. Makanya Sumatera Arabica banyak. itu kurang famous. Sumatera banyak. Jadi kawan-kawan memang karena ini pasar ya, memang agak sedikit berisik. Cuman santai. Santai sini. Kita ngulitin tentang Robusta dulu nih, Bang. Aja. Oke. Robusta di ketinggian 400 sampai 900-an ya. Oke. Ada nggak yang di ketinggian lebih dari 900? Oh bisa, Robusta tumbuh. untuk Robusta sih bisa di ketinggian itu. Tapi ketika petani pengen nanam Robusta di ketinggian yang di atas 1000, di atas 900, bagi petani mungkin sayang. Karena ketinggian-ketinggian ini jarang dia punya. Akhirnya dia coba di Arabica dan berhasil. Akhirnya Arabica di ketinggi dan nilai value-nya tuh lebih banyak di Arabica. Makanya petani sini tuh untuk Arabica itu kadang bisa 1 banding 2 penghasilannya sama Robusta. Oke. Tiap kopi itu beda-beda, makanya dia setelah ada klasifikasi tentang kelas kopi, penamaan kopi dari 4 ini, mereka di bawahnya itu juga punya varietas. Ada cabangnya ke bawah. Jadi nggak cuma 4 kopi ini ada cabangnya, tapi yang ini masuk Arabica, yang ini masuk Robusta, ini masuk Liberica, ini masuk Excelsa. Oke, Bang Teddy. Ya, tadi jenis kopi itu ada 4. Iya benar. Robusta, Arabica, Excelsa, Liberica. Boleh lo lihat nggak? Ada nggak contohnya, Bang? Kemudian ada, cuma memang ada satu yang nggak lengkap karena memang Liberica sama Excelsa ini memang rada jarang. Cuma saya ada nih, saya ada dari Excelsa dari Wonosalam.
Dan kemudian saya coba sama Arabica dari Garut. Coba saya tunggu dulu. Coba Pak, kita kasih lihat kawan-kawan Pak. Ini dari Pamutai, dari Cipulau. Nah, kalau yang ini Arabica. Ini ya, Lebih ini, kecil ya juga dia. Iya, dia lebih kecil, beda dong dengan si Robusta. Karena memang karakter Arabica itu biasanya lebih kecil. Dan ini kecilnya itu akhirnya terbagi-bagi, ya kayak Akimo, dia Robusta. Tapi yang kita ambil biasanya adalah lebih kecil dibandingin Robusta. Itu dulu sih. Kalau perbedaan fisik. Nah, ini Robusta, ini Arabica, ini nih yang kopi orang apa ya? Orang bilang itu kopi nangko. Kopi nangko itu memang nggak tahu kenapa memang rasanya Kopi nangko ya? Iya. Orang kampung, orang dusun, orang kebun, mereka nggak tahu ini kopinya kopi Excelsa. Tapi mereka bilang oh ini kopi nangko. Nangko maksudnya Bukan kopi nangko dengan bismillah. Bukan. oh nangko. Itu kopi nang. Kalau orang Medan dia bilang kopi nangko. Oke. Pinang Ini beda. Nah, ini beda ya. Ini Ketika masuk ke Gen X diklasifikasi inilah kopi Excelsa. kopi Excelsa. Kopi Excelsa yang biasa kita bilang kopi nangko. Boleh Nah, ditunjukin Pak? Coba. boleh. Biasanya apa ya? Si Kau bawa yang Arabica kali ya? ya. Ya. Ini Di sini. ini yang biasa kita bilang Excelsa. Kopi kuning atau kopi nangko. Biasanya di Indonesia itu cuman ada 2 tempat yang memang produksinya bagus. Pertama memang di Jambi, di daerah Pungkam, dekat-dekat situ ada lagi. Nah ini kebetulan dari teman saya, dari Kacil ini Excelsa dari Wonosalam. Jadi memang dua itu menghasil Kopi Excelsa. Excelsa Yang terbaik. menurut saya. Pengetahuan lu. Dan memang banyaknya di daerah situ. Inilah perbedaan fisiknya. Dia lebih lonjong, lebih gepeng, lebih kurus, lebih kuning. Lebih kuning. Ini Kuning ya, hijau. hijau ya. Ini kalau full wash biasanya dia lebih bersih kan, tapi kan bentuk fisiknya adalah dia lebih kecil. Kalau itu memang ini Robusta, biasanya lebih besar. Robusta Lampung ya, yang oke ya. Dia itu lebih besar. Kenapa? Karena mungkin petani suka. Karena quantity. Makanya Robusta Lampung banyak dimakan. Kalau Arabica, dia lebih kecil. Cuman emang rasanya tuh memang sedikit berbeda dengan yang lain. Inilah perbedaan. Kalau Liberica saya lagi nggak ada nih stokannya kebetulan. Karena memang itu kan juga jarang. Oke Bang, untuk rasa Robusta tuh ada berapa rasa Bang? Kalau rasa dia lebih pahit, kita biasa aftertaste-nya bold. Atau memang kayak seperti ban karet kebakar ya. Itu rasa-rasa si Robusta ini. Memang karakter Memang dasarnya karakternya dasarnya dia begitu. Kalau Arabica, Arabica ini lebih variasi ya. Ada yang acidnya tinggi atau asamnya, ada yang sedang, ada yang rendah. Kebanyakan dia bermain di situ. Acidnya lebih tinggi dibandingin dengan pahitnya. oke. Nah, kalau yang Excelsa ini, kalau orang Gen X ngomong jackfruit atau nangka, ya lebih ke situ sih. Sesuai dengan namanya sudah kopi nangko Memang, ya. memang sesuai dengan namanya. Oke Bang. Sayangnya kita tidak ada contoh Liberica ya. Contohnya saya dari Liberica nih. Ada juga orang banyak yang nggak tahu kan? Ya benar nih. Gue juga baru tahu ini ya jenis-jenis kopi dan untuk bisa membedakannya bahwa ini Robusta, ini Arabica, ini tadi Excelsa. Ya. Oke Bang, ini kita udah banyak banget ngomongin soal kopi. Gue pengen tanya nih. Dan ini sebagai pertanyaan penutup juga nih Bang. Oke. Lu kan punya misi nih Bang. Iya. Dari kopi ini, misi lu apa nih? Yang Saya- pengen lu upayain? Saya cuma satu ya, gimana caranya petani Indonesia itu lebih maju, lebih naik kelas, lebih terbuka wawasannya, lebih dibandingin yang lain. Petani khusus.
Karena kenapa? Di lapangan, di kebun, di dunia nyata ternyata petani itu lebih sepi. Itu sih yang saya pengen bawa misi, bahwa saya ingin memajukan petani. Kalau menurut saya seperti apa, bagaimana yang saya lakukan, saya pikir Anda beli langsung dengan petaninya, direct langsung dengan petaninya, bertemu dengan petaninya, dengan harga yang segitu langsung, itu akan pelan-pelan membawa petani lebih baik. Kalau saya rasa itu sih, makanya saya lebih suka infoin buat teman-teman, buat Gen X atau yang mau buka kafe atau yang memang mau pecinta kopi, beli langsung dari petani. Kalaupun nggak ada kontaknya, yuk kita sharing, kita akan, saya akan kasih semua kontak petani. Jadi sebenarnya masih satu garis ya dengan ini, dengan bijak Pun sama dong. karena kan ini kita pengen memberikan edukasi gitu ya buat kawan-kawan pejalan yang selama ini kan sekarang ini udah orang-orang itu rasanya melakukan perjalanan gitu, penjelajahan gitu, kemana-mana. Jadi seharusnya ketika lo datang ke daerah-daerah yang lo ini, yang mungkin punya kebun kopi, tempat itu ngasih kopi, belilah langsung petaninya. Benar. Oke, Bang Didi. Oke. Ada nggak yang bisa lo bagikan nih Bang buat anak-anak muda, pesan singkat gitu buat mereka mungkin yang melihat, karena kan semakin menjamur tempat kopi ini kan buat orang tuh jadi kayak pengen ikutan juga nih buka tempat kopi. Ada nggak Bergabung yang di bisa industri lo kopi ya? bagikan buat anak-anak muda yang pengen buka kopi? Apa sih tips utamanya nih yang perlu diperhatikan? Oke. Buat Gen X, buat teman-teman yang mau berusaha atau memang mau masuk ke industri kopi, saya bisa bilang pertama, cintai kopi. Ya. Kita harus mencintai kopi. Bikin kopi itu juga sayang sama kita. Kita lebih sayang dengan kopi, langit akan membantu. Pertama itu, kita cintai kopinya. Dia juga belajar kopinya juga emang benar-benar kita ajarin juga. Oh ini kopi yang baiknya seperti ini, yang benar seperti ini. Menurut saya sih dari itu dulu ya. Setelah itu mungkin setelah dia mencintai, itu berisi koma jalannya. Ini jalan udah nggak usah belok dorong. Itu aja terus, di kopi aja terus. Karena kopi ini akan terus existing, kalau menurut saya akan terus ada kalau kitanya konsisten. Oke, Ya, menarik banget. Jadi tips utama adalah pertama lo harus mencintai itu kopi. Baru lo buka nih. Baru lu buka tentang pergaulan ke teman-teman, sharing. Saya rasa itu ya yang bisa dilakukan sih. Jadi menarik, sebenarnya ini memang ada kesamaan Pak. Seorang pejalan pun juga sebetulnya kita juga tidak hanya sekadar melakukan perjalanan, tapi akan beda ketika lo melakukan perjalanan itu dengan rasa. Oh, Jadi sama dengan kalau Feel kita beda. buka kopi, kita sudah mencintai dulu, beda rasanya. beda rasanya. Itu sih. Jadi emang kopi sama perjalanan tiga kayaknya udah 11-12 sih. Ya. Tinggal dari 13 lagi. Baik kawan jalan, sekian, terima kasih. Wah, berbagi cerita Abang Teddy tentang kopi hari ini telah selesai. Mungkin besok kita akan menyambangi tempat-tempat kopi yang lain. Tonton terus channel YouTube saya Pejalan Bijak. Jangan kemana-mana. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Salam jalan kawan jalan.